kita langsung simak saja ya. Satu keluarga, 3 keyakinan. Dua orang tua sudah menemukan jalan mereka di dalam Islam. Yang 3 anak ini agamanya beda. Mereka memilih sendiri berarti waktu mereka lahir. Enggak, jadi ada ceritanya ini Bang. Jadi karena mamahnya itu terlalu ikut campur masalah keluarga saya, yang dia aja harus sembahyang terus, kan saya takut anak saya diambil juga gitu loh Bang. Karena kesepakatan kita itu anak-anak ikut aku gitu loh. Kesepakatan kita, aku bilang ya udah, tapi anak-anak ikut aku ya. Dia mengiyakan, iya silakan ajari mereka agama yang benar kata dia. Jadi anak aku tuh aku pesantrenin, aku sekolah Islam, sampai akhirnya anak sekecil itu tuh dibully Bang. Aku nggak tahu aku salah masukin. Kenapa? Jadi aku masukin dia ke sekolah muslim Bang, bukan yang umum, tapi benar-benar sekolah muslim, ya kan? Yang dimana ibu-ibu yang datang juga jilbaban panjang, cadaran kayak gitu-gitu, ya kan? Nah tapi mungkin casing anakku tuh kan berbeda ya Bang ya. Apa nih? Fisiknya? Chinese banget. Nggak ada yang mirip aku banget gitu. Ke Chinese ikut papa ya? Bapaknya semua gitu kan. Kisah seorang ibu yang menghadapi kenyataan pahit saat 3 anaknya memilih keyakinan yang berbeda dan akhirnya masuk Kristen darinya telah menjadi perbincangan hangat. Dalam perjalanan hidupnya, ibu ini telah berusaha membimbing anak-anaknya sesuai dengan kepercayaannya. Namun, siapa sangka bahwa perjalanan mereka justru berakhir dengan keputusan yang berbeda dari harapannya. Sebuah keluarga yang terdiri dari orang tua dan 3 anak ini awalnya sepakat bahwa anak-anak akan mengikuti agama Islam sebagaimana yang dianut oleh ibunya. Sang ibu pun memasukkan mereka ke sekolah Islam agar mendapatkan pendidikan agama yang baik. Namun, tak disangka, pengalaman yang mereka alami di sekolah justru memberikan dampak yang tidak terduga. Mari kita saksikan video berikut ini. Sudah menemukan jalan mereka di dalam Islam. Yang 3 anak ini agamanya beda. Mereka memilih sendiri berarti waktu mereka lahir. Enggak, jadi ada ceritanya ini Bang. Jadi karena mamahnya itu terlalu ikut campur masalah keluarga saya, yang dia aja harus sembahyang terus, kan saya takut anak saya diambil juga gitu loh Bang. Karena kesepakatan kita itu anak-anak ikut aku gitu loh. Kesepakatan kita, aku bilang ya udah, tapi anak-anak ikut aku ya. Dia mengiyakan, iya silakan ajari mereka agama yang benar kata dia. Jadi anak aku tuh aku pesantrenin, aku sekolah Islam, sampai akhirnya anak sekecil itu tuh dibully Bang. Aku nggak tahu aku salah masukin. Kenapa? Jadi aku masukin dia ke sekolah muslim Bang, bukan yang umum, tapi benar-benar sekolah muslim, ya kan? Yang dimana ibu-ibu yang datang juga jilbaban panjang, cadaran kayak gitu-gitu, ya kan? Nah tapi mungkin casing anakku tuh kan berbeda ya Bang ya. Apa nih? Fisiknya? Chinese banget. Nggak ada yang mirip aku banget gitu. Ke Chinese ikut papa ya? Bapaknya semua gitu kan. Nah anak aku ini yang paling besar itu kan berdua tuh sekolah ya kan. Yang anak yang itu kan masih bayi gitu. Nah jadi anak pertama sama ketiga tuh bedanya 5 tahun gitu. Jadi ini masih belum inilah. Nah, yang 2 anak ini tuh aku sekolahin di sekolah muslim Bang. Ada fotonya juga nanti aku liatin. Nah, terus udah gitu, dia tuh mendapat perlakuan yang nggak nyaman. Sampai anakku tuh pernah bilang gini Bang, Mama artinya Ustaz apa ya? Nanya gitu loh, kenapa? Itu aku sering dikasih tahu katanya, Koko Ustaz, maksudnya pakai nama ya, tapi aku samarin nama anakku ya, Koko katanya gitu. Terus aku sering dibilang apa Cina kok sipit katanya, apa Islam kok sipit katanya gitu. Dasar Cina babi katanya gitu. Dikatain etnisnya berarti. Jadi dihajar terus itunya. Dan aku sembunyikan itu dari suamiku. Karena kan anak-anakku kan deket sama aku. Karena aku yang nganter Bang. Dia kan kerja. Ya kan? Aku yang nganter. Nah, waktu itu ada timing di mana aku itu arisan. Jadi aku nggak bisa jemput anakku. Dia yang jemput. Dia melihat semuanya. Jadi dia lihat anakku tuh di pojokan sendiri lagi main tanah. Sedangkan harusnya kan di dalam kelas, masih jam pelajaran gitu loh. Gitu loh. Akhirnya ditolong kenapa katanya. Dan itu dibiarkan sama guru-guru. Dibiarkan sama guru-gurunya. Jadi ketika anak-anaknya dibully di sekolah, dibiarkan sama guru-gurunya. Ngeri kan nih guru-guru Islam ini. Jadi dia main sendiri di lapangan, di tanah gitu loh. Terus akhirnya itu membuat anak-anakmu pindah agama? Enggak, belum. Waktu itu belum pindah agama, dia masih tetap Islam. Karena kan ikut saya, ya kan. Nah, terus akhirnya kita keluarkan dia, kita masukkan homeschooling. Ya kan, kita masukkan homeschooling itu 2 tahun Bang, kelas 1 sama kelas 2 SD. Ya, ternyata pemilihan homeschooling itu salah juga lagi. Membuat anak itu tuh sosialnya tuh nggak berkembang gitu loh Bang. Anak itu jadi kayak autis, sampai aku tuh pikir anakku autis gitu loh. Iya, jadi kayak kalau bukan itu aja Bang, kalau kayak anak autis gimana sih Bang, kalau dipanggil tuh nggak nyaut, terus ngomong itu nggak, kan kita ngomong tatap-tatapan nih, dia tuh kayak ngomong kemana gitu, aku takut gitu loh, aku cekin, tapi nggak apa-apa, kata dokternya nggak ada, gitu loh. Akhirnya aku, ini pasti beban mental gitu loh. Akhirnya aku cari sekolahan formal Bang. Yang biasa? Iya, yang biasa gitu kan. Tapi dia minta, udah cari aja sekolah yang bagus gitu, kita kan ada uang sudah gitu loh.
nggak usah khawatir soal uang, dia bilang gitu. Tapi sekolah yang bagus adanya di sekolah Kristen. Nah, saya searching dulu tuh Bang, cari dulu sekolah yang nggak full Kristen gitu loh. Sekolah itu ada Bang orang-orang Islam gitu loh, nggak Kristen semua. Saya oke lah, kita masukkan ke sana. Masukkan 2 anak dulu waktu itu kan, masukkan 2 anak. Dalam 2 tahun dia masih sekolah Kristen itu, dia masih aku suruh ngaji, aku panggil guru, ya kan, bisa baca doa ini doa itu, semuanya dia udah oke, gitu kan. Dalam 2 tahun aja Bang, tiba-tiba yang pokoknya bilang, Mama aku mau ngomong. Ah kenapa sayang? Mama boleh nggak aku masuk Kristen? Langsung aku di situ Bang, tahu nggak? Gimana boleh kan? Di satu sisi bapaknya Konghucu, anak-anak Islam malah minta Kristen. Pusing ya? Aku stres Bang, aku bilang, ya Allah, cobaan apa ini? Saya bilang. Tapi abang tahu nggak apa yang saya bilang? Kenapa nak? Saya seperti ini nyaman di Kristen, Mama katanya. Kenapa dia nyaman di Kristen? Aku nggak tahu, aku nggak mau karena aku udah kayak gitu loh, kayak dilempar sama batu besar dari gunung itu dikemplokin aku gitu loh. Berarti anak-anaknya cerdas ya, dia bisa membedakan bagaimana lingkungan yang baik buat dia. Karena dia sudah pernah mengalami terlebih dahulu lingkungan Islam. Di lingkungan Islam banyak dibully ya, karena memang kawan-kawan, jangankan kepada yang bukan Islam, kepada sesama Islam aja mereka itu saling baku hantam gitu loh. Jadi anak-anak ini cerdas misalnya. Makanya kalau Anda cerdas, Anda bisa memilih mana yang benar. Loh, aku cuma nangis tapi aku nggak di depan anakku gitu loh. Aku berusaha tegar di depan anakku. Terus aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ngomong gini, sayang, bagi Mama agama itu bukan paksaan, agama itu bukan warisan. Kalau kamu memang benar-benar meyakini Kristen sebagai agamamu, Mama ikhlaskan kamu. Tapi di situ saya nggak nangis Bang. Baru di sini. Dan anak lu bisa nonton loh. Saya cuma mau bilang, kalaupun endingnya saya nggak bisa membawa mereka ke satu nakoda yang sama, anak-anak Mama, kamu tetap matahari Mama, kamu tetap jiwa Mama, kamu tetap segala-galanya bagi Mama. Mama hidup hanya karena kalian. Beban juga ya buat udah nggak bisa panggil Pak Agus ya. Muaj, beban juga buat Pak Muaj ya sekarang ya pasti ya. Ya kalau saya sih percaya sama Allah, berdoa aja lah sama Allah, minta sama Allah sih. Karena ya ini sudah terjadi gitu ya. Betul. Udah jalannya begitu. Betul, dijalanin aja. Iya, dan tidak bisa juga kita bersikap lebih daripada itu karena hanya akan memperkeruh dan memperburuk semuanya ya. Saya juga nggak mau anak-anak nanti anggapannya mama papa setelah hijrah mualaf apa gini kok jadi keras sama mereka. Aku nggak mau gitu. Iya, karena nanti kesannya Islamnya jadi Islam yang keras. Jadi takutnya nanti selama yang waktu kecil mereka alami ternyata orang tuaku juga begitu. Kita itu mau. bahaya. Dan agama itu kan sensitif sekali. Bahkan aku sempat bilang sama anak-anak, ya kemarin kan sempat ada debat-debat juga sedikit sama bapaknya kan. Kita bukan lagi ngomongin itu, kita lagi makan nih berlima, lagi makan di meja makan biasa. Kira-kira ya Ibu Sylvia ini kalau misalnya suaminya minta kawin lagi, dia kasih nggak ya? Ya karena kan di dalam Islam kan boleh ya suami itu kawin lagi kan, 2, 3, 4 istri ya. Kalau Anda nggak rela suami mau kawin lagi, berarti ya dipertanyakan juga Islammu ini ya. Kita lagi ngomongin kajian sama bapaknya, tapi di depan anak-anak. Tiba-tiba dipotong sama anak yang paling besar. Tapi Mama nggak paksa kita masuk Islam kan gitu. Oh, mereka udah takut sendiri. Udah takut sendiri. Padahal kita tuh lagi nggak ngomongin mereka gitu loh. Kita lagi ngomongin kajian. Loh, emang Mama cerita apa tadi? Perasaan Mama lagi ngomong sama Papa deh. Jadi kita berusaha tegar di depan mereka dan tidak menekan mereka. Aku selalu bilang, nak, apapun agama yang kamu pilih, kalian tetap anak Mama. Kita hanya berbeda keyakinan saja gitu loh. Iya, cuma kan mereka takut. Iya, mereka takut. Terus, tapi aku ada pernah bilang juga, walaupun kalian boleh memilih apa yang kalian yakini, tapi boleh kan Mama Papa berharap gitu loh. Cuma kan permasalahannya adalah mereka terluka. Mereka terluka oleh sesuatu yang disebabkan oleh oknum kalau istilah saya. Betul, oknum itu Bang. Bukan agamanya, bukan. tapi oknumnya. Oknumnya banyak ya. Ya oknumnya banyak kawan-kawan. Dan banyak oknum-oknum seperti ini beredar bukan hanya di dunia nyata, tapi di sosial media. Betul. Bahkan kalian saya yakin pasti banyak sekali dihujat karena anak kalian berbeda keyakinan dengan kalian. Seolah-olah kalian orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap itu. Betul. Jadi kan kalau kita bicara masalahnya kan cuma masalah duniawi doang. Betul. Ya. Masalah di mana perspektif orang terhadap agama adat B yang dikarenakan banyak kekecewaan dan sakit hati karena saling melukai. Ya itu kawan-kawan sepenggal aja ya kisah dari anak-anaknya ini ya, Silviana Tan yang rupanya sudah tiga-tiganya sekaligus masuk Kristen karena mereka merasa nyaman di Kristen.
Ya, kita doakan ya, semoga mereka menjadi orang Kristen yang baik ya. Bahkan mereka bisa menjadi berkat untuk orang tua mereka. Karena saat ini orang tuanya itu Muslim, tapi menurut saya masih Islam abangan ya. Belum, kalau mereka sudah benar-benar Islam itu beda ya, beda. Pasti karena ajaran Islam mengatakan ini hukum Islam, ajaran Islam. Kalau bahkan ini disampaikan sendiri oleh siapa namanya itu Dani ya, bahkan oleh Arun Somad. Ya, kalau anak ada kalau keluar dari Islam itu hukumannya mati. Jadi menurut saya mereka ini belum Islam yang benar-benar Islam gitu loh. Kalau mereka benar-benar Islam, waduh, sampai 3 anak yang meninggalkan Islam itu, waduh, jadi apa tuh kawan-kawannya? Jadi menurut saya mereka ini belum benar-benar mendalami ajaran Islam, ya. Karena dalam ajaran Islam, kalau ada yang murtad itu ya hukumannya mati sebenarnya, ya. Dan bahkan si Dani Muslim dulu ya, yang sering masuk di YouTube itu, dia mengatakan kalau anak saya murtad ya saya bunuh, kata dia gitu kawan. Ya, jadi itu dulu deh kawan-kawan. Kalau Anda suka dengan video ini, Anda bantu viralkan. Anak-anak ini mengalami perundungan dari teman-teman sekolahnya karena perbedaan fisik dan latar belakang keluarga mereka. Sang ibu sendiri awalnya tidak menyadari hal ini hingga suatu hari suaminya melihat sendiri bagaimana anak-anaknya dikucilkan dan tidak diterima dengan baik di sekolah tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi, perundungan yang terjadi seakan dibiarkan oleh pihak sekolah tanpa adanya tindakan dari guru-guru untuk menghentikannya. Karena khawatir dengan kondisi mental dan emosional anak-anaknya, sang ibu pun mengambil keputusan untuk mengeluarkan mereka dari sekolah tersebut dan memilih homeschooling sebagai alternatif. 2 tahun mereka menjalani homeschooling, namun ternyata itu bukanlah solusi terbaik. Sang ibu mulai menyadari bahwa anak-anaknya menjadi kurang bersosialisasi dan bahkan menunjukkan gejala seperti anak yang mengalami gangguan komunikasi. Hal ini membuatnya semakin khawatir, hingga akhirnya ia mencari sekolah formal yang lebih baik. Dalam pencariannya, ia menemukan sekolah Kristen yang juga menerima siswa Muslim. Ia berpikir bahwa ini bisa menjadi pilihan terbaik, karena sekolah tersebut memiliki sistem pendidikan yang baik dan bisa memberikan kenyamanan bagi anak-anaknya. Dengan niat baik, ia memasukkan 2 anaknya ke sekolah tersebut, sambil tetap mengajarkan Islam di rumah. Selama 2 tahun, anak-anaknya tetap menjalankan ibadah sesuai ajaran Islam, hingga suatu hari salah satu anaknya mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Sang anak dengan berani mengungkapkan keinginannya untuk masuk Kristen. Ini menjadi pukulan berat bagi sang ibu. Ia merasa seperti tertimpa batu besar dan tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia ingin anak-anaknya tetap berada di jalan Islam, namun di sisi lain, ia tidak ingin memaksa mereka. Sang ibu mencoba berpikir jernih dan akhirnya memutuskan untuk menghormati keputusan anak-anaknya. Baginya, agama bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau diwariskan begitu saja, melainkan sesuatu yang harus diyakini dengan hati. Meski begitu, dalam hatinya ia tetap merasa sedih dan khawatir. Ia takut anak-anaknya semakin menjauh darinya. Namun, ia berusaha untuk tetap tegar di depan mereka. Ia tidak ingin menunjukkan kesedihannya, karena ia ingin anak-anaknya tetap merasa dicintai tanpa syarat. Ia juga ingin menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak akan mengubah hubungan mereka sebagai keluarga. Namun, di balik keputusan anak-anaknya, ada ketakutan yang muncul. Mereka merasa takut jika orang tua mereka akan memaksa mereka kembali ke Islam. Bahkan dalam suatu perbincangan santai di meja makan, ketika orang tua mereka sedang membahas hukum-hukum dalam Islam, salah satu anak tiba-tiba memotong pembicaraan dan menegaskan bahwa mereka tidak dipaksa masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya masih memiliki ketakutan akan reaksi orang tua mereka terhadap pilihan mereka. Sementara itu, narator dalam video ini memberikan pandangannya bahwa orang tua tersebut mungkin belum memahami Islam secara mendalam. Ia mengutip hukum Islam mengenai murtad,
di mana ada hukuman yang sangat berat bagi mereka yang keluar dari Islam. Namun, pada akhirnya, sang ibu memilih untuk tetap menerima anak-anaknya tanpa paksaan, karena baginya, cinta seorang ibu kepada anak-anaknya lebih besar dari segalanya. Dari kisah ini, kita melihat bahwa kenyamanan dan pengalaman pribadi seseorang sangat mempengaruhi keputusannya dalam memilih keyakinan. Anak-anak ini merasa lebih nyaman di lingkungan Kristen, yang mereka anggap lebih menerima dan penuh kasih. Mereka juga melihat bagaimana ajaran kasih dalam agama Kristen memberikan mereka ketenangan dan kedamaian, berbeda dari pengalaman mereka sebelumnya di sekolah Islam. Kesimpulan dari kisah ini adalah bahwa perjalanan hidup seseorang dalam menemukan keyakinan adalah sesuatu yang sangat personal. Pengalaman hidup, lingkungan, dan perlakuan yang mereka terima sangat berpengaruh dalam menentukan keyakinan yang mereka pilih. Orang tua dapat memberikan bimbingan, tetapi pada akhirnya, setiap individu memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah pengalaman anak-anak ini mencerminkan realitas yang ada di sekitar kita? Atau mungkin kalian memiliki pandangan yang berbeda? Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah. Bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan mari kita bertukar pandangan dengan bijak. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30-an anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara